Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita tentang diabetes mellitus. Setelah sebelumnya kita belajar tentang farmakoterapi hipertensi dan hiperlipidemia, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai diabetes mellitus. Oke, sekarang kita lihat ke materi. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit yang dikarakterisasikan dengan tingginya kadar gula di dalam darah sebagai akibat dari dua macam penyebab. Pertama, penurunan produksi insulin. Jadi, produksi insulinnya yang menurun, atau karena penurunan kerja dari insulin, atau keduanya. Jadi produksi insulinnya berkurang, kerja dari insulin tersebut juga menurun. DM menggambarkan kondisi di mana terjadinya gangguan metabolisme. Jadi diabetes mellitus itu adalah salah satu gangguan metabolisme, selain kemarin hipertensi dan hiperlipidemia. Apa ciri-cirinya? Hiperglikemi kronik. Hiperglikemi itu tingginya kadar gula di dalam darah dengan gangguan proses pencernaan karbo, lemak, dan protein sebagai akibat dari kedua penyebab ini, penurunan produksi insulin dan penurunan kerja insulin atau keduanya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ya, pankreas tidak memproduksi insulin. Jadi ada kondisi di mana seseorang itu memiliki memiliki pankreas, maksud saya organ pankreas, di mana pankreas itu sendiri fungsinya adalah untuk memproduksi insulin. Jadi kan bisa buka lagi materinya tentang organ yang menghasilkan insulin, itu pankreas. Nah, pada kondisi normal pankreas itu akan memproduksi insulin yang jumlahnya sesuai, yang cukup untuk mengubah glukosa yang hasil dari makanan kita ke zat-zat yang lebih bermanfaat. Tapi pada kondisi pasien yang diabetes mellitus, dia mengalami ketiga kondisi ini. Pankreas tidak memproduksi insulin, masih produksi tapi jumlahnya tidak mencukupi, atau respon tubuh yang tidak cukup terhadap insulin. Jadi insulinnya itu banyak, masih bisa memproduksi, atau produksi insulinnya menurun dan dilengkapi dengan resistensi insulin, atau insulinnya itu menurun sensitivitasnya. Hal tersebut dinamakan resistensi insulin, resisten ya. Oke, nah DM atau diabetes mellitus itu selalu bermain di tiga faktor ini, penyebab ini. Ini adalah mekanisme yang melekat pada pasien yang diabetes mellitus. Sekarang kita lihat yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke prevalensi terlebih dahulu, prevalensi DM. Ini saya ambil di riset kesehatan dasar 2018. Di sini terlihat prevalensi DM berdasarkan diagnosa dokter pada pasien atau subjek yang lebih dari sama dengan 15 tahun. Menurut provinsi, di sini kelihatan ya, yang paling tinggi adalah provinsi DKI, ya, paling rendah NTT. Ini hanya sebagai pemetaan saja. Lalu karakteristik lain, yang paling banyak itu adalah perempuan. Rata-rata paling banyak adalah, ini yang unik menurut saya, karena antara perkotaan dan perdesaan yang paling banyak adalah perdesaan, walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dengan orang yang tinggal di perkotaan. Nah, untuk dari karakteristik pendidikan, yang paling banyak menderita DM itu adalah tidak atau belum pernah sekolah, jadi pendidikannya yang rendah. Pendidikan yang rendah itu sulit bagi mereka untuk memilah mana makanan yang sehat, mana makanan yang kurang sehat. Pendidikan juga mempengaruhi faktor ekonomi, mungkin pekerjaannya kurang memadai sehingga
pendapatan itu sangat minimal, berdampak pada konsumsi yang mereka makan sehari-hari. Usia itu yang paling banyak adalah rentang 55 sampai 74 tahun. Ini ya, kelihatannya. Memang pada kondisi-kondisi ini, pada usia ini adalah termasuk dalam usia sudah masuk ke usia lanjut. Organ-organ tubuh sudah mulai berkurang fungsinya, terjadi penumpukan pola makan kita yang dari usia muda, dan itu sudah terasa di usia-usia lanjut seperti ini. Dan memang banyak pasien-pasien DM itu adalah pasien yang usia lanjut, tapi tidak menutup kemungkinan pasien yang usianya lebih muda atau bahkan remaja pun bisa menderita DM, ya. Dari segi pekerjaan, nah, yang paling banyak menderita DM adalah PNS, TNI, Polri atau BUMN, BUMD, ya. Mungkin karena habit dalam makanan, pola makan yang mempengaruhi, sehingga terlalu konsumtif, ya. Makanan tidak bisa memilah mana yang sehat dan mana yang tidak, sering makan makanan junk food, minum-minuman kemasan mungkin, ya, dan yang lain-lain. Nah, ini untuk sekilas prevalensi. Jadi sampai pada tahun 2018 masih tinggi, ya, prevalensi dari DM. Indonesia itu di sini di 2,0%. Saya belum mendapatkan informasi Indonesia kalau di dunia itu menduduki peringkat berapa. Tapi kalau tidak salah, saya baca pada tahun 2012 itu masuk ke 10 besar dunia pasien yang menderita DM. Oke, banyak ya. Sekarang kita ke etiologi. Etiologi itu adalah penyebab seseorang menderita DM atau beresiko menderita diabetes mellitus. Yang pertama, bad diet. Bad diet itu pola makan yang jelek, lifestyle-nya jelek, stres, tidak ada aktivitas, malas, seperti ini ya. Makan kok ya sambil nonton, sambil leleh, baring. Stres itu juga bisa mengundang berbagai macam penyakit, ya, tidak hanya DM. Merokok, obes, ya, dengan pola makan seperti ini, makan makanan junk food. Gestational diabetes ini adalah diabetes pada saat hamil, dikarenakan ibunya hamil, mengandung. Nah, tinggi kadar gula darahnya bisa menyebabkan namanya DM gestasional. Biasanya berat bayinya akan sangat besar ketika lahir, karena tingginya kadar gula di dalam darah ibunya itu membawa glukosa yang lebih ke bayi. Jadi glukosa yang ada di dalam darah itu karena berlebih disalurkan melalui plasenta ke bayi, ke janin, sehingga nanti biasanya ketika lahir bayi itu berat badannya akan besar, ya. Jadi kalau bayi itu lahir dalam keadaan berat bayinya tidak normal atau bahkan cenderung besar, itu harus dicek, ya, apakah memang selama hamil ibunya menderita gestational diabetes. Dan keturunan, faktor genetik. Oke, sekarang kita lihat ke fakta keturunan diabetes. Ada yang menyatakan bahwa keturunan diabetes itu lebih beresiko terkena diabetes. Makin dekat hubungan kekeluargaan, resiko terkena diabetes semakin besar. Studi di Asia pada tahun 2007 menunjukkan 50% dari keturunan penderita diabetes juga terkena diabetes. Nah, ini ya, riwayat genetik, beberapa orang punya riwayat genetik lebih mudah terkena diabetes. Kalau ibunya yang diabetes, berarti resikonya 3,4 kali. Kalau ayahnya yang diabetes, resikonya meningkat menjadi 3,5 kalinya. Tapi kalau ayah dan ibunya diabetes, meningkat
lebih tinggi lagi, 6,1 kali lebih beresiko. Nah, tetapi adanya fakta ini, riwayat genetik, itu didukung dengan faktor-faktor lain. Seperti, kalian punya riwayat ayah ibu yang diabetes. Resikonya 6,1 kali menderita diabetes. Tetapi hal itu didukung juga dengan faktor seperti ini, pola makan dan pola hidup. Kalian bisa cek sendiri kesamaan riwayat hidup antara orang tua kalian misalnya dan diri kalian sendiri itu seperti apa. Misal kalian memiliki orang tua yang punya habit suka makan makanan yang tinggi gula, lemak, kalori, tidak sering beraktivitas, malas, tidak bekerja dan tidak beraktivitas yang berat, kurang olahraga, lebih suka nonton TV sambil makan, sambil tiduran dan yang lain. Nah, kalau kesamaan atau pola hidup, pola makan kalian sama seperti ini, sama seperti pola seperti itu, resikonya akan meningkat lagi lebih tinggi. Jadi, seseorang yang punya riwayat genetik itu 50% punya resiko untuk menderita diabetes. Tapi kalau ditambah lagi dengan faktor-faktor pola makan dan pola hidup, itu akan naik lagi. Mungkin over than 50%, lebih dari 50%. Tetapi, apakah akan terjadi atau tidak, itu tidak bisa diprediksi. Yang bisa kita lakukan hanyalah kita memperkirakan risikonya saja, resiko. Kita mendeteksi apakah kita beresiko atau tidak. Oh, ternyata kita beresiko. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah pencegahan preventif sebelum terjadi DM. Ya. Jadi tidak menjudge bahwa orang yang punya genetik diabetes pasti diabetes. Tidak ada hukumnya pasti diabetes, itu tidak ya. Teori tidak seperti itu, tapi beresiko. Kalau orang lain yang tidak punya riwayat genetik tapi dia punya riwayat pola makan dan pola hidup yang lebih jelek juga, ya sama saja akan beresiko juga untuk menderita diabetes. Oke. Ini ya, walau lebih beresiko, keturunan diabetes bisa terbebas dari diabetes. Nah, tadi yang seperti saya bilang, ya harus didukung dengan pola makan, pola hidupnya, kendalikan stres, jaga pola makan, ya. Jadi tidak usah berpikiran yang aneh-aneh, wah saya punya riwayat genetik nih, nanti saya pasti diabetes. Tidak seperti itu ya. Nyatanya memang pasien diabetes juga banyak karena pola makannya sendiri, dan setelah ditelusuri lebih lanjut tidak punya riwayat apapun, riwayat keluarga diabetes atau yang lainnya. Oke, tanda dan gejala. Gejala diabetes itu yang paling terkenal itu ada 3 poli. Polidipsi, polifagi, poliuri. Polidipsi itu sering haus. Banyak minum tapi sering haus, merasa haus. Jadi selalu ingin minum. Polifagi itu mudah lapar. Makannya banyak tapi selalu lapar. Nah, itu harus tanda tanya kebiasaan seperti itu. Poliuri, sering buang air kecil, apalagi di malam hari. Tidur berapa menit, bangun buang air kecil. Tidur lagi, bangun lagi. Nah, kalau sering terjadi seperti itu, didukung dengan poli-poli yang lain, harus dilakukan pemeriksaan. Berat badannya turun drastis. Tapi banyak makannya karena mudah lapar, jadi berat badannya menurun. Lemas, penderita diabetes kurang bertenaga, ngantuk, lemes, banyak tidur terus. Luka sulit sembuh. Lukanya sulit sembuh karena apa? Karena darahnya banyak mengandung gula, glukosa ya. Nah, ini homeostasis glukosa, keseimbangan glukosa. Coba kita lihat. Normalnya kadar gula darah itu adalah sekitar 90 mg per 100 ml. Ya. Nah, coba kita lihat yang dari sini. Nih. Stimulus. Decline blood glucose level after skipping a meal. Jadi
Ini kita sudah tahu ya, kadar normal gula darahnya berapa. Ada stimulus. Stimulus itu ketika kita tidak makan apapun, terjadi penurunan kadar gula darah. Ya, karena tidak ada asupan. Oke. Ketika ada stimulus ini, gula darahnya turun, tapi kita tidak makan, alpha cell of pancreas, sel alfa yang ada di pankreas, itu menstimulasi untuk mengeluarkan glukagon ke dalam darah. Ya. Glukagon. Keluarlah glukagon. Nah, ada organ hati di sini. Hati di sini mengubah glukagon menjadi glikogen. Kan tadi kan kondisinya kita kurang nih kadar gula darahnya. Bisa-bisa terjadi misalnya hipoglikemi, pusing, berkunang-kunang, karena kita tidak makan. Nah, sebagai mekanisme kompensasinya, ya tadi pankreas, oleh sel alfa di pankreas, dia mengeluarkan glukagon nih, ada glukagon nih. Oleh hati dirubah menjadi glikogen dan mengeluarkan glukosa ke dalam darah. Jadi kita dapat glukosa nih. Naik kadar gula darahnya. Nah, karena sudah naik kadar gula darahnya, memberikan stimulus lagi, otak memberikan sinyal, udah glukagonnya dikurangi dulu pengeluarannya, karena glukosanya sudah mencapai tinggi. Sudah sampai normal 90 mg per 100 ml, ya sudah, glukagonnya stop untuk rilis. Siklus itu akan terjadi seperti itu terus di saat kita penurunan kadar gula darah, di saat kita tidak makan. Nah, lain halnya yang ini. Stimulus rising blood glucose level after eating a carbohydrate rich meal. Ketika kita selesai makan, makan apapun itu, apalagi yang kayak karbohidrat, kadar gula darah kita akan naik. Kadar gula darah akan naik, menyebabkan high blood glucose level, kadar gula darahnya naik. Nah, yang bekerja bukan sel alfa, tapi sel beta di pankreas, menstimulasi keluarnya insulin ke dalam darah. Nih, insulin keluar dong, keluar insulin. Nah, insulin itu bekerja dengan cara seperti mekanisme lock and key. Jadi ketika kadar gula darah itu sangat banyak di dalam darah, ya, seperti ini ya, saya ini kan ketika ini ada gula darah banyak, ya, kadar gula darahnya meningkat. Terus saya lewat aja ya. Oke, ini aja deh. Oke, ini misalnya gula darah banyak ya. Gula darah banyak dan tersebar di mana-mana. Kadar gula darah ini akan naik ketika kita setelah makan, apalagi kalau makanannya nasinya misalnya banyak. Nah, gula darah tinggi ini gula yang tinggi di dalam darah ini memicu sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Insulin yang keluar itu jumlahnya harus mencukupi. Jadi seberapa banyak gula yang ada dalam darah, insulinnya juga harus sebanding jumlahnya. Ya. Misalnya seperti ini analoginya. Nah, nanti di sini
Di sini itu ada organ. Nih, ini ada organ di sini, organ. Organ-organ. Insulin ini fungsinya adalah untuk mengikat gula yang ada dalam darah tadi. Jadi dia akan berikatan. Ini dengan insulin, ya, untuk bisa masuk ke dalam organ tubuh. Jadi organ tubuh itu punya ini di sini, gembok. Gembok ini harus bisa dibuka pakai kunci kan. Kuncinya itu ikatan antara insulin sama gula darah. Insulin inilah yang membawa si gula darah untuk masuk ke organ. Organ di dalam sudah menunggu datangnya gula karena akan dirubah untuk menjadi energi. Supaya bisa masuk, gula darah ini harus berikatan dulu dengan insulin. Kalau sudah berikatan, membentuk suatu ikatan jadi kunci, masuklah ke gemboknya. Kalau sesuai kuncinya, ya kebuka kan gemboknya, masuklah dia ke organ. Begitu terus. Nah, pada kondisi diabetes beda kasusnya. Misalnya pada kasus pasien yang insulinnya tidak lagi pankreasnya tidak lagi memproduksi insulin. Nah, insulin ini tidak ada. Sehingga siapa yang membawa si gula darah ini masuk ke dalam organ tubuh, ke dalam sel, dari organ ke jaringan ke sel. Jadinya si gula darah ini tidak punya kendaraan. Gula darah dan insulin juga sama prinsipnya seperti lock and key. Si gula darah ini punya sisi di mana insulin itu bisa masuk. Jadi dia punya sisi, misalnya seperti ini. Ini gula darah. Dia perlu sisi satunya untuk bisa jadi suatu ikatan. Karena bentuk gembok yang ada di organ itu bentuknya seperti ikatan gula dan insulin. Iya. Nah, dia butuh satu lagi seperti ini. Nah, yang oranye ini insulin, yang ini oranye ini gula darah, yang biru ini insulin. Kalau insulinnya tidak ada yang mengikat. Tidak sesuai dong bentuknya dengan gembok yang ada yang menempel di organ. Gimana caranya bisa masuk? Akhirnya gula darah ini akan diam saja di dalam darah. Berputar-putar, beredar, sedangkan organ tubuh, jaringan dan sel bahkan menanti kapan ini gula darah datang. Akhirnya organ tubuh merasa mengeluarkan sinyal. Otak mengeluarkan sinyal, oh ini organ sudah menunggu gula darah terlalu lama, energinya tidak terbentuk, sehingga muncullah rasa lemah, tidak bertenaga. Nah, tapi si pasien tidak merasakan gejala apapun, misalnya belum merasakan gejala apapun, terus saja makan karbohidrat tinggi misalnya, gula darahnya akan makin banyak di dalam darah. Nah, insulinnya gimana? Ya kan pankreasnya tidak lagi memproduksi insulin, sehingga dia akan semakin banyak. Nambah teman-temannya, terus saja beredar di dalam darah, sehingga kadar gula darahnya akan naik lagi tinggi. Jadi jangan heran kalau lihat pasien diperiksa gula darahnya bisa sampai 300, 400. Nah, kondisinya seperti ini. Itu kalau kondisi pankreasnya tidak memproduksi insulin. Insulinnya tidak ada sama sekali.
Ada lagi kondisi di mana pankreasnya memproduksi insulin tapi jumlahnya sedikit. Nah, si A, gula darah yang A dapat insulin A. Gula darah yang B masih dapat. Karena insulinnya itu sedikit, misalnya gula darahnya ada 10, insulinnya cuma ada 4, berarti kan masih ada 6 yang tidak punya pasangan. Sama kondisinya, akan beredar terus dalam darah. Terus saja beredar di dalam darah, makin meningkat. Gula darah akan semakin tinggi. Bisa memicu kerusakan pankreas dan kerusakan organ. Sama satu lagi kondisi, resistensi insulin. Insulinnya cukup, sesuai jumlahnya, seimbang dengan kadar gula darah, jumlah gula darah. Tetapi dia tidak sensitif lagi. Jadi seperti ini. Ini gula darah nih. Gula darah lagi menanti insulin untuk datang mengikat. Tapi insulinnya diam saja. Padahal otak sudah memberikan sinyal. Insulin sudah keluar, sudah diproduksi oleh pankreas. Otak beri sinyal, tolong bawa gula darah masuk ke dalam organ. Tapi dia tidak merespon. Lama responnya. Sedangkan gula darahnya yang awalnya cuma 1, naik lagi 2, 3. Setelah banyak, dia baru sampai sinyalnya, baru terikat, baru masuk. Sedangkan gula darah di sini sudah banyak. Pelan-pelan, karena resistensi insulin tadi tidak sensitif lagi. Jadi ketika gula darah datang, aku siap, kata insulin. Nah, itu kalau pada pasien yang pada orang yang normal. Kalau yang DM, diabetes mellitus, yang karena resistensi insulin, si gula darah nih sudah nelpon, mana ya insulin kok nggak datang-datang? Ya karena sensitivitasnya menurun, dia masih saja menunggu. Mana ya gula darah? Padahal gula darah sudah meningkat kadarnya di dalam, gula sudah meningkat kadarnya di dalam darah. Nah, keadaan ini yang dinamakan memicu diabetes. Produksi insulinnya tidak ada, atau produksinya berkurang, atau sensitivitas insulinnya menurun. Ya, balik ke sini. Oke. Nah, sebagian tadi gula darah itu juga ada yang diambil oleh hati. Hati juga harus menyimpan. Jadi seperti kalian beli makanan, gak mungkin kan kalian belinya cuma 1, 2, pasti ada lebihnya buat disimpan sebagai cadangan makanan. Nah sama di tubuh juga, ada yang sebagian diberikan ke organ, jaringan dan sel untuk dirubah menjadi energi, ada yang dia disimpan di hati sebagai glikogen, supaya ketika terjadi kondisi di mana kadar gula darah kita itu drastis menurun, di saat misalnya sekarang nih lagi puasa, kan tidak makan, kadar gula darahnya pasti turun, kan tidak ada asupan apapun, turun. Nah, kita masih punya cadangan yang cukup di hati. Jadi sekarang kita masih bisa beraktivitas itu karena gula darah yang berasal dari cadangan gula di hati dalam bentuk glikogen. Ya, dalam bentuk glikogen ini. Tapi tadi kalau kondisinya pada pasien yang DM, gula darah itu banyak, kadarnya banyak di dalam darah. Sehingga kadang hati ini juga menurun fungsinya karena kerjanya berat. Karena dia harus menampung banyak gula di dalam hati. Sedangkan di body cell, organ, jaringan dan sel itu kekurangan gula. Ya, jadi kondisinya jadinya tidak stabil. Oke, itu tentang homeostasis glukosa. Kalian bisa belajar lagi nanti, dilihat-lihat di PPT saya yang lebih lengkap itu di patofisiologi DM ya. Oke, ini klasifikasi DM tipe 1, 2 gestasional, DM tipe lain. Yang paling terkenal itu kan DM tipe 2 ya. DM tipe 1 pasti ada, sama DM gestasional.
DM tipe 1 itu murni karena pankreasnya rusak. Jadi tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali. DM tipe 2 itu ini penurunan sekresi dan atau adanya resistensi insulin. Sudah berkurang, sensitivitasnya menurun lagi resistensi. DM gestasional itu pasien yang DM saat hamil. Dan DM tipe lain. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya untuk kriteria diagnosa. Tidak yang penting kalian ini hafal, paham kapan seseorang itu dikatakan DM. Ini kriteria seseorang perlu melakukan pemeriksaan dari bla bla bla. Terus PCOS itu polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome. Polycystic ovary syndrome. Nah, polycystic ovary syndrome itu terjadi pada wanita. Pada wanita, polycystic. Cystic itu kista, poli banyak. Jadi kistanya banyak, bulat-bulat di rahim, ovari di rahim, sindrom gangguan. Nah, PCOS itu menyebabkan tinggi kadar gula darahnya. Jadi harus dipastikan kalau wanita kadar gula darahnya tinggi, ya apa dia DM atau mencenderung ke PCOS. Salah satu PCOS juga adalah berkumis. Nah, wanita berkumis, dadanya berbulu, payudaranya kecil. Nah, itu PCOS ya. Kondisi lain yang berhubungan dengan resistensi insulin, obesitas severe. Wah, obesitas severe ya, kalian paham ya. Akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans itu pernah lihat orang yang orang yang obes, gendut sekali. Lihat bagian lehernya lebih hitam, gelap, bahkan terkesan gosong. Tapi di kulitnya yang lain, di tangan, perut itu tidak. Nah, itu namanya akanthosis nigricans. Apalagi kalau di lehernya itu sudah warna hitam, cenderung gosong, banyak tahi-tahi lalat, seperti tahi lalat. Nah, itu akanthosis nigricans. Itu biasanya pada pasien-pasien yang kadar gula darahnya sangat tinggi. Ya. GDM ini gula darah gestasional DM. Ya. Kapan seseorang dikatakan menderita DM? Ya ini. Kalau ketika kalian cek gula darah puasa, dimana sebelumnya kalian puasa dulu 8 jam, dicek lebih dari 126. 2 jam setelah makan, ini ada lebih dari sama dengannya ya. Nanti saya perbaiki. Lebih dari atau sama dengan 200 mg. Dicek setelah makan, 2 jam setelah makan, dicek gula darahnya misalnya 300. A1C-nya 6,5%. A1C itu juga penanda seseorang itu rutin atau tidak minum obat. Pasien itu DM apa tidak. Semakin tinggi A1C-nya berarti makin jelek kasus DM-nya. A1C ini biasa diukur setiap 3 bulan sekali. Jika terdapat gejala klasik seperti yaitu hiperglikemi, terus gula darah acaknya 200 mg atau lebih, gula darah acak itu tidak puasa, tidak makan, tiba-tiba dicek saja pada jam tertentu misalnya. Tuh ada polidipsi, polifagi. Screening resiko menderita DM pada remaja. Nih. Pemeriksaan diperlukan pada iod. Iod itu setelah melewati usia pubertas, umurnya lebih dari 10 tahun ya, termasuk kalian mungkin yang masih yang sudah dewasa dengan berat badannya overweight, memiliki satu atau lebih faktor risiko, pola makannya jelek, makan junk food setiap hari, tidak pernah olahraga, tidur terus, makan sambil tidur, sambil nonton. Itu faktor lebih dari satu faktor risiko. Riwayat menderita DM atau DM gestasional. Ras etnik tadi yang risiko tinggi,
adanya tanda-tanda resistensi insulin atau kondisi yang berhubungan dengan resistensi insulin, akantosis, hipertensi, hiperlipid, sama PCOS. Nah, ini kalian bisa isi sendiri buat tahu resiko atau tidak kalian. Sekarang kita masuk ke terapi. Tadi sudah belajar sedikit tentang penyakitnya, sekarang ke terapinya. Menjaga agar kadar glukosa plasma dalam kisaran normal. Sudah normal, kita cegah terjadinya komplikasi. Sudah kita cegah, kita tingkatkan kualitas hidup pasiennya. Jadi tidak ada kata-kata penyembuhan di sini ya. Oke. Terapi ya pasti non dan farmakologi. Farmakologi dalam DM ya insulin dan antidiabetik oral. Ini non farmakologi ya pasti diet-diet ya. Ini sudah saya sajikan, silahkan dibaca. Oke, kita ke ini saja, goal terapi. Nah, kalian harus tahu goal terapi. Jadi ketika kalian monitoring, ketika kalian berikan obat ke pasien, nih pasien ini diberikan terapi insulin misalnya. Nah, kalian sebagai farmasis itu harus tahu goal terapinya berapa. Goal terapi yang harus dicapai seseorang yang sedang menderita DM dan menjalani pengobatan pada gula darah yang postprandial atau sudah makan itu harus kurang dari 180. Kalau masih tinggi atau lebih dari 180, kita harus monitor. Ini pasiennya kenapa gula darahnya bisa begini? Jangan-jangan pasien tidak patuh misalnya minum obat. Pasien tidak cocok misalnya, atau adanya interaksi obat dengan obat lain. Mungkin pasien menderita selain DM. Itu ya, atau terjadi efek samping misalnya. Jadi kita sebagai farmasis itu harus tahu goal terapi. Karena setelah pasien itu diberikan obat, kita harus monitoring efek terapinya sama efek sampingnya ya. Efek terapinya kita harus berdasarkan goal terapi. Kok masih tinggi? Kenapa? Nah, kita berikan saran ke dokter. Misalnya, dok, ini kok pasiennya gula darahnya masih tinggi. Ada apa ya? Nah, coba kita evaluasi pengobatan pasien. Kalau belum tercapai goal seperti ini, sulit untuk kita bisa mencegah terjadinya komplikasi. Kalau sudah sulit mencegah terjadi komplikasi, sulit meningkatkan kualitas hidup pasien. Kalau kondisinya sudah banyak, DM itu kan juga berpotensi mengalami komplikasi. Ini hipoglikemi. Nah, tadi saya bilang di atas kita monitoring efek terapi. Di bawah kita monitoring efek samping. Apakah obat diabetes yang diberikan itu bisa menyebabkan efek samping pada pasien tersebut? Jangan-jangan pasiennya hipoglikemi. Salah satu efek samping yang paling sering terjadi adalah hipoglikemi. Hipoglikemi itu kriterianya ini, gula darahnya. Pada kadar ini biasanya pasien tidak menunjukkan gejala. Kalau hipoglikemi itu biasanya tidak bergejala. Namun, kalau kurang dari 40 baru menunjukkan gejala. Pusing, keringat dingin, berkunang-kunang, lemah, kejang, koma bahkan. Cemas, mati rasa, bisa pingsan, kejang, dan koma. Karena hipoglikemi itu turun kadar gula darahnya, fungsi otaknya biasanya akan menurun. Ada juga yang dinamakan nocturnal hipoglikemi, artinya kadar gula darahnya drastis turun saat pasiennya tidur. Apa gejalanya? Mimpi buruk, gelisah dalam tidur, sakit kepala di pagi hari. Ayo, tapi jangan juga diartikan setiap bangun pagi sakit kepala, tapi pasti DM nih, hipoglikemi nokturnal. Padahal malamnya makan. Jadi ini salah satu jenis saja kena hipoglikemi. Oke. Ini penetelasan hipoglikemi ya. Sekarang kita ke DM tipe 1. Kalau DM tipe 1, obatnya cuma ada ya insulin. Karena pasiennya sudah tidak bisa memproduksi insulin sehingga butuh insulin eksternal. Berikan insulin. Nah, bagaimana cara memberikannya? Dosisnya berapa? Aturannya bagaimana? Apa saja jenis insulin? Silakan baca di PDF ini ya. Nah, insulin itu punya
goal terapi sendiri. Ketika dia diberikan insulin, diedukasi oleh apotekernya cara menggunakan insulin, lalu kita monitoring. Kalau pasiennya rawat inap, kita monitoring, dicek gula darah pasien tengah malam jam 3 berapa, tak ditakutkan nocturnal hipoglikemi, waktu tidur berapa, sudah makan diukur lagi berapa. Nah, ini jenis insulin. Insulin itu dikelompokkan berdasarkan masa kerjanya. Singkat, sedang, kerjanya sedang dengan mulai cepat, masa kerjanya panjang. Biasanya kalau pasiennya mau tidur malam, suntik yang long acting, menjaga supaya tengah malam tidak turun drastis. Sini silahkan dibaca, sudah saya sajikan dosis-dosisnya. Dosis insulin itu per kilogram berat badan. Jadi tiap pasien pasti beda dosis insulinnya. Oke, nah ini cara pemberian insulin. Ada di lengan, perut, paha, pantat, bokong. Yang paling cepat tuh di perut. Makanya biasanya pasien DM yang konsumsi insulin pasti suntiknya di perut. Ini tata laksana DM tipe 2. Sama seperti hipertensi dan hiperlipid. Hipertensi itu kan kita pakainya JNC kemarin. Hiperlipid kita pakainya AHA. Kalau DM kita pakainya American Diabetic Association. Ada ya. Kalian bisa download sendiri. Ada 2020 di Google. Nah, pemilihan terapi DM itu memang sangat banyak. Jadi kalian memang harus lihat guideline. Nah, salah satunya ini. Kita lihat, first line therapy is metformin and comprehensive lifestyle. Terus, indicator of high risk or established dan lain-lain. Wah, dia ada resiko tinggi. No misalnya, kalau no apakah ABA1C-nya di atas atau bagaimana atau di bawah? Kalau dia ada compelling itu komplikasi, compelling itu minimize hipoglikemi, nah terapinya apa aja? Di sini ya. Kalau dia ada heart failure, gagal jantung, ada gangguan ginjal, bagaimana? Ini harus kalian baca satu-satu, apalagi kalau dalam mengerjakan kasus ya. Nah, ini untuk yang injectable terapi atau insulin. If injectable therapy is needed, nah, consider pertimbangkan GLP-1RA in most patient prior to insulin. Dosis mula, initial appropriate starting dose for agent selected. Titrasi, gradual titrasi. Titrasi itu kalau kita ingin meningkatkan dosisnya, kita tingkatkan pelan-pelan. Kalau if above A1C target, A1C-nya di atas target, tambahkan insulin basal. Ini ya. Add basal analog. Sini ada. Oke, udah lengkap ya. Antidiabetik oral. Nah, ada banyak. Kalian sudah saya kasih tugas mekanisme, silahkan dipelajari satu-satu. Di sini juga sudah ada. Sulfonil itu seperti apa? Biguan itu seperti apa? Karena dalam pemilihan terapi kita tidak hanya melihat mekanisme sama indikasinya, tapi juga lihat efek sampingnya. Misalnya sulfonylurea, pasiennya menderita DM, kalian rekomendasikan sulfonylurea. Contohnya ini ada contoh ya, sulfonylurea, contohnya glibenclamid. Tapi pasiennya efek sampingnya hipoglikemi berat. Pasiennya pernah mengalami hipoglikemi berat, terus pasiennya overweight. Karena sulfonylurea itu efek sampingnya adalah peningkatan berat badan, ya
tidak tepat kalau kalian berikan sulfonil. Hasilnya overweight, nanti nambah lagi berat badannya. Jadi kurang tepat, kurang efektif. Pilihkan obat yang lain. Misalnya golongan yang lain. Jadi kita harus perhatikan selain mekanisme indikasi, juga efek sampingnya apa, sama kontraindikasinya apa. Seperti kemarin hipertensi, AC, ARB, CCB itu kontraindikasi untuk pasien yang hipertensi pada kehamilan. Nah, obat apa yang efektif? Metildopa misalnya. Ya. Jadi harus dipertimbangkan ininya, efek samping. Ini sudah ada semua, silakan dibaca. Saya tidak jelaskan satu-satu. Nah, ini drug related problem, masalah terkait obat. Terapi insulin digunakan pada DM tipe 2 jika hiperglikemi. Pasien yang DM tipe 2 juga kadang ada yang antidiabetik oral saja, ada yang kombinasi insulin. Pemilihan OAD yang kurang tepat sehingga harus mempertimbangkan ini. Nah, dalam pemilihan obat itu harus mempertimbangkan gula darahnya gemuk atau kurus, dia punya gagal organ tidak, ada tidak penyakit penyertanya, usianya, prinsip kombinasi tidak satu golongan, dan maksimal kombinasi 3 agen. Oke, nah ini komplikasi tadi. Komplikasi DM tuh banyak, ada ke otak, mental, jantung, ginjal, syaraf, kulit, gigi, mulut, dan mata. Sini sudah kelihatan ya. Akan dilihat. Sama seperti hiperlipid, dia juga resiko aterosklerosis. Meningkatkan kolesterol daripada arteri medium dan besar. Jadi pasien-pasien yang DM overweight biasanya resiko hiperlipid, resiko aterosklerosis. Ya. Lipid, kardiovaskular, ketosis itu komplikasi akut pada DM tipe 1, 2, atau 2 yang sudah tergantung pada insulin tapi tidak mendapatkannya karena berbagai alasan. Atau dia sudah konsumsi insulin tapi gula darahnya tidak terkontrol. Bisa menyebabkan koma. Hyperosmolar hyperglycemic state, kondisi perubahan status mental karena dehidrasi atau severe hypoglycemia. Ini komplikasi jangka panjang. Terapi hipertensi, hiperlipid sudah saya siapkan di sini. Ya. Peripheral arterial disease itu biasanya pada pasien yang dia sering kesemutan pada kakinya. Pasien DM yang dia sering kesemutan. Ya, peripheral arterial disease, kebas. Peripheral arterial disease ini juga terjadi pada kondisi pasien yang gangren. Gangren itu seperti ini. Nah, diabetic foot ulcer. Jadi ada luka di kaki karena sulit sembuh, melebar, menghitam, bahkan jaringannya mati, terbentuk yang disebut dengan gangren, sehingga pembuluh darah perifernya juga ikut terganggu, sehingga terjadilah namanya peripheral arterial disease. Ya, retinopati itu gangguan pada penglihatan, nefro itu pada ginjal, neuro itu pada syaraf. Nah ini ya, ini contoh diabetic foot ulcer. Dia sudah awalnya kecil seperti ini, biasanya akan bisa membesar. Atau gangren seperti ini sudah mati jaringannya. Lepas saja nih, tidak sakit ya. Ini pembuluh darah arterinya juga sudah tidak berfungsi sehingga menyebabkan mati rasa. Ya. Oke. Nih, awalnya seperti ini juga sama penglihatan. Ini kalau sudah diamputasi. Oke. Mungkin itu saja materi dari saya. Videonya sudah lumayan penjelasannya. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, nanti kita akan diskusikan pada saat jam kuliah ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.